Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Fajar Dion TV. Kali ini saya akan membahas tentang materi mapel prakarya di kelas 7 semester genap, yaitu tentang limbah lunak organik. Sebelum mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan kepahaman, serta bersyukur di tengah pandemi seperti ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita ke materinya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu limbah lunak secara detail, secara pengertiannya dan sebagainya. Sekarang kita lebih mendalami lagi tentang limbah lunak organiknya. Apa itu limbah lunak organik? Bisa dilihat pada gambar di samping. Ada sampah, ada sayuran-sayuran, kulit-kulitnya. Itu kenapa disebut limbah lunak organik? Kita bahas ya. Yaitu keterangannya adalah bahan sisa yang bersifat lunak dan lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Itu disebut limbah lunak organik, yaitu bahan sisa. Bahan sisa kan itu yang diambil kan dagingnya, daging buahnya, misalnya itu kulit kentang, ya kan, itu sisanya berupa kulitnya. Terus sifatnya lunak kan, kulit kentang itu lunak, tidak keras, dan lebih berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, kentang kan dari tumbuh-tumbuhan, wortel juga, terus apalagi itu sawi juga dari tumbuh-tumbuhan. Itu disebut limbah lunak organik. Lanjut ya, yaitu selanjutnya tentang kerajinan limbah kertas. Ini termasuk jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya limbah lunak organik, salah satunya yaitu ini, limbah kertas. Bisa dilihat pada gambar. Nah, pada gambar ini seringkali kita lihat alat transportasi berupa pesawat, terus ini guci, toples dan sebagainya. Itu semua hasil dari limbah kertas. Keterangannya adalah kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Ya, itu artinya limbah kertas ini adalah limbah yang sudah tidak kepakai. Kebanyakan yang nggak kepakai itu biasanya koran. Sehari setelah dibaca langsung dibuang, nggak kepakai lagi karena beritanya sudah basi. Sehingga kita bisa merubahnya menjadi suatu kerajinan. Daripada menumpuk jadi sampah, jadi limbah tidak berguna, kita akan buat sebagai kerajinan. Terus ada lagi kerajinan limbah kulit jagung. Ya, contohnya tadi kulit jagung, banyak sekali kan yang dimanfaatkan itu bijinya, buahnya jagung itu, dagingnya. Nah, yang dibuang kan biasanya kulit-kulitnya, biasanya buat jagung bakar dan sebagainya, buat jasuke. Nggak kepake kan, yang dibuang kulit-kulitnya, akhirnya dibuat kerajinan. Bisa lihat pada gambar samping, kulitnya itu sangat bagus sekarang kan, setelah dibuat kerajinan. Keterangannya, kulit jagung yang sepintas tidak berharga dapat menjadi karya kerajinan yang artistik. Kulit jagung adalah limbah lunak organik yang banyak ditemui di pasar tradisional. Ya kan, sepintas tidak berguna karena kulit-kulitnya dibuang, nggak kepake. Tapi kalau sudah jadi kerajinan, nah, lihat gambarnya, bagus sekali kan, artistik, sangat menarik dan bisa juga dijual. Dan biasanya limbah ini banyak di pasar tradisional karena biasa dijumpai di pasar tradisional untuk jual beli buah-buahan, sayur-sayuran, itu biasanya banyak di pasar tradisional. Terus kerajinan limbah jerami, bisa dilihat limbah jerami yang biasanya menumpuk di sawah, lihat pada gambar. Nah, sekarang disulap menjadi kerajinan yang sangat bagus, selain menarik dan juga bisa digunakan untuk sehari-hari sebagai sapu jerami, sapu hijau. Batang padi yang biasa disebut jerami merupakan limbah pertanian. Nah, ternyata jerami itu dari batangnya. Yang bisa kita ambil biasanya itu bijinya jadi beras dan diolah. Terus selama ini jerami biasa dipergunakan sebagai media tanam jamur merang dan makanan ternak. Ya, selain untuk sapu ini dibuat sapu, ternyata bisa dibuat untuk makanan hewan ternak atau jamur merang setelah dibakar itu. Merang itu yang hitam-hitam itu bagus untuk rambut biar tetap hitam. Terus kerajinan limbah pelepah pisang. Ini di semester pertama kemarin kita mempraktekkan kerajinan pelepah pisang. Bisa dilihat contohnya.
tempat tisu dari pelepah pisang. Limbah pelepah pisang mudah didapat di berbagai tempat, iya kan? Karena pisang itu bisa tumbuh di mana saja, iklim apa saja bisa tumbuh. Hal ini dikarenakan pohon pisang mudah tumbuh di permukaan tanah dengan kondisi bermacam-macam. Benar kan seperti yang saya katakan tadi, di tanah manapun pisang ini bisa tumbuh, di musim apapun juga bisa tumbuh. Terus tugasnya, catatlah kembali materi yang saya sampaikan tadi, tulis di buku, kemudian foto dan upload di Google Classroom atau Google Form. Jangan lupa sertakan nama, nomor absen kelas pada buku tugas tersebut, dikumpulkan terakhir seminggu dari sekarang. Dan yang paling penting, jangan lupa sertakan nama, nomor absen kelas pada kolom komentar agar saya tahu siapa saja yang sudah menyaksikan, berarti sudah mengikuti pembelajaran daring pada kesempatan kali ini dan akan saya catat sebagai nilai presensi. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini, saya tunggu di pertemuan selanjutnya. Banyak kekurangannya saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.